Sampan sudah, rakit sudah, yang belum hanya bahteranya. Sarapan sudah, ngopi pun sudah, yang belum tinggal kerjanya. Halo, assalamualaikum semuanya, apa kabar hari ini? Sehat, bahagia, berkecukupan, amin ya rabbal alamin. Musim hujan nih, hati-hati dengan apa yang kita makan, perbanyak makanan sehat, jajanan sehat, minuman yang sehat, karena sehat itu nikmat. Gimana teman-teman, tempat tinggal kalian aman? Alhamdulillah kalau aman ya. Bagi teman-teman yang rumahnya kebanjiran, biasanya Jakarta, nih Bekasi dan sekitarnya. Semoga kita selamat, sehat semua ya. Amin ya robbal alamin. Namanya juga musibah ya, bisa datang dari mana aja. Buat yang suka buang sampah ke got atau ke kali, coba tobat dari sekarang. Jangan bilang, kan cuma dikit. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Masa gitu aja nggak ngerti? Maaf ya, agak kesel kalau ketemu orang sejenis ini. Memang enak sih buang ke kali, praktis dan gratis. Tapi kita zalim gak sih? Biarin aja, kan ada petugas kebersihan ya bun. Bukan gitu konsepnya kali. Kebersihan itu tanggung jawab kita bersama. Jangan mentang-mentang ada petugas yang bersihin, terus kita seenaknya nyampah. Coba kalau dibalik keadaannya. Dah. Kalau udah ngomongin kemana kita mau buang sampah, itu jadi perdebatan yang gak akan pernah ada ujungnya. Mendingan hari ini kita akan bahas tentang perbedaan minimalisme dan juga frugal living. Orang-orang yang menganut gaya hidup minimalis dan menganut frugal, itu ada sedikit perbedaan meskipun mungkin perbedaannya ya tipis-tipis aja. Frugal living adalah gaya hidup yang lebih menekankan kepada pengelolaan keuangan yang lebih bijaksana. Diringkas jadi apa? Hemat. Frugal itu bukan berarti kita menahan diri dari sebuah kesenangan ya, tapi lebih ke membuat keputusan dalam keadaan sadar kemana uang itu akan kita gunakan. Mau dipakai untuk beli kebutuhan atau mau dipakai untuk beli sesuatu yang sebenarnya enggak terlalu urgent untuk kita beli. Sedangkan pelaku minimalis hidup dengan mengurangi kepemilikan barang, memprioritaskan pengalaman, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah. Atau mungkin boleh dibilang orang-orang yang menganut gaya hidup minimalis itu, mereka hidup hanya dengan barang-barang yang mereka butuhkan. Ngomong-ngomong, yang sekarang lagi saya jalanin ini minimalis atau frugal living ya? Biar lebih jelas lagi, sekarang kita bahas ya perbedaan antara minimalis dan frugal living. Kita simak sama-sama yuk. Kalau orang-orang yang frugal living itu fokusnya lebih ke pengelolaan keuangan, kayak misalnya menabung untuk mempersiapkan masa depan atau mungkin masa pensiunnya. Contohnya kayak apa aja sih bun yang menganut frugal living itu? Biasanya rajin merhatiin barang-barang yang lagi diskon, tapi tetap barang-barang yang penting ya. Mereka juga nggak segan untuk membandingkan harga, nanti mereka akan memutuskan mana yang akan mereka beli. Misalnya ada sabun untuk cuci piring nih atau hand wash ya, yang satu merek A dengan harga 20.000, dan ternyata di toko itu mereka mengeluarkan sabun cuci tangan juga dengan harga 10.000 merek toko tersebut. Kan cuma untuk cuci tangan ini. Pelaku frugal living biasanya akan beli harga yang 10.000. Kita kayak gitu juga gak sih? Cuma buat cuci tangan doang, sayang-sayang beli yang mahal. Bahkan teman-teman kadang-kadang saya kalau nggak ada untuk sabun cuci tangan, ambil aja sabun cuci piring, pakai udah kelar. Kalau nggak ada juga, pakai aja sabun colek. Yang penting tangannya nggak bau ikan, yang penting tangannya nggak bau apalah gitu kalau kita habis pegang makanan ya kan. Seorang yang minimalis biasanya mereka cenderung untuk memiliki barang-barang yang benar-benar mereka butuhin aja. Karena mereka yakin dengan memiliki sedikit barang bisa meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi stres. Lalu mereka juga cenderung untuk membeli barang-barang yang berkualitas dan awet. Selain itu, mereka juga cenderung mengurangi konsumsi mereka, baik itu konsumsi barang, makanan, atau media. Makan secukupnya, beli barang seperlunya, dan membaca atau menonton segalanya itu juga ada batasannya. Nggak semua dibaca dan nggak semua dilihat juga. Kita ambil contoh ya. Kita bareng teman pergi ke supermarket atau katakanlah ke pasar gitu ya. Ternyata di sana ada barang yang lagi promo nih, sekitar 10-20% lah. Kita langsung salting tuh. Langsung banget gercep ikutan antri untuk beli barang itu. Padahal di rumah stoknya masih banyak banget. Sementara teman kita nyantai aja gitu, kayak gak kelihatan tertarik. Kita ajak nih untuk ngantri, enggak katanya. Bikin rumah sumpek, nanti aja kalau stoknya udah tinggal dikit.
Lagian kalau diskon mah nanti-nanti juga kayaknya ada lagi deh. Yang satu frugal, yang lainnya minimalis. Bukan berarti seorang minimalis itu nggak boleh tergiur sama diskonan ya. Tapi tetap mereka memprioritaskan tempatnya, ada apa enggak, butuh banget apa enggak. Udah mulai jelas ya. Kita ke contoh yang kedua ya. Ada 2 orang temenan nih. Temen apa tetangga ya? Ya terserah mereka aja lah. Pergi ke acara nikahan tetangga satu kampung. Biasanya kan suka dikasih souvenir tuh ya. Bisa gelas kecil yang ada lilinnya tuh, sendok nasi, bisa sisir, kadang gantungan kunci, mungkin juga dompet, atau mungkin gunting kuku, atau apalah gitu ya. Cie, yang suka ngumpulin hadiah kondangan langsung lirik. Lemari, meja. Oke, lanjut ke cerita tadi ya. Yang satu ambil aja. Gratis ini, apa susahnya tinggal ambil. Mau ntar di rumah kepake, mau enggak, yang penting ambil aja dulu. Kan gak ngeluarin uang ini. Sementara satu orang lagi mikir, saya gak usah ngambil, mbak kasih yang lain aja. Saya gak usah, di rumah udah ada. Karena mikirnya nanti di rumah pasti akan menuhin tempat doang, walaupun cuma sebatas sendok kecil. Nah, ayo siapa di sini yang paling gak bisa nolak yang namanya barang gratisan? Entah itu souvenir, entah itu piring dari minimarket terkenal itu ya, kalau beli deterjen dapat piring 1. Atau ke supermarket beli sabun cair dapat kotaknya, beli. Teman-teman bisa tuh memposisikan diri sendiri tuh kita ada di mana nih, ada di minimalis atau ada di frugal living. Orang-orang yang nggak nahan atau sayang banget kalau nolak gratisan itu posisinya ada di mana tuh, pasti teman-teman udah bisa mengira-ngira sendiri deh. Tapi keadaan hidup saya memaksa saya untuk frugal living, Bun. Gimana dong? Nggak usah merasa yang gimana-gimana gitu ya. Saya juga sering melakukan itu kok. Cuma mungkin kita nggak sadar aja. Seorang yang bisa frugal living itu keren banget lagi. Daripada gayanya selangit, ternyata tagihannya di mana-mana. Gini, frugal itu kan artinya hemat. Gimana caranya kita bisa tetap memenuhi kebutuhan kita dengan uang yang emang punya kita, gitu loh. Apalagi kalau ada di situasi di mana pemasukan setiap bulannya itu sama, ternyata bulan ini banyak kondangan. Ih beneran, gak percaya ya. Ada kan ya di daerah tertentu yang ada bulan-bulan apa gitu tiba-tiba ke orang pada bikin hajatan semua. Biasanya kayaknya suka habis lebaran ya. Bulan-bulan Syawal ya kalau nggak salah. Atau mungkin di daerah lain ada yang bulan-bulan lain apa gitu. Kenapa kok tiba-tiba orang barengan hajatan ya? Seminggu tuh bisa sampai berapa kali? Qadarullah, tiba-tiba kendaraan kita harus masuk bengkel. Ada anak tetangga yang ulang tahun 4 orang. Ya Allah, gaya hidup apa lagi yang mau kita praktekin kalau bukan frugal living? Ketika kita dituntut untuk frugal, sebetulnya nggak apa-apa teman-teman. Itulah cara kita untuk survive, untuk bertahan. Itulah juga cara kita untuk memenuhi semua kebutuhan. Tanpa kita harus berhutang kepada orang lain. Kurang keren gimana coba? Berarti orang-orang frugal itu orang-orang miskin ya? Nggak selalu. Orang yang menerapkan gaya hidup frugal nggak selalu orang yang kurang kaya. Ini adalah pilihan gaya hidup. Nah, di sini perhatikan mental kita ya teman-teman. Saat menerapkan gaya hidup frugal, entah itu mungkin karena keadaan atau karena memang pilihan kita, pikiran kita harus positif. Jangan ngeluh, sibuk mikirin kekurangan. Karena mental miskin itu selalu ngeluh kurang dan kayak nggak punya harapan. Berarti orang-orang frugal sampai segitunya ya? Segitunya gimana? Frugal sama pelit beda jauh ya. Kalau pelit itu nggak punya tujuan sebenarnya. Mereka itu cuma takut kehilangan aja. Mereka pengen nimbun uang dan harta sebanyak mungkin. Sementara frugal itu mereka hidup hemat karena punya tujuan yang jelas. Supaya bisa pergi haji misalnya, ingin punya rumah, ingin beli apartemen di usia 40 tahun, ingin beli tanah, nanti dibangun kontrakan 20 pintu, dan lain-lain. Bukan cuma nabung, tapi nggak tahu uangnya buat apa. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas apa perbedaan antara frugal living dan pelit. Teman-teman, di beberapa video, saya sering bilang ya, bahwa kalau ada ucapan saya yang kurang pas atau kurang tepat, saya harap teman-teman berkenan untuk meluruskan ya. Karena saya juga masih belajar. Saya paham banget gak semua orang suka baca. Dan saya juga ngerti gak semua orang yang suka baca itu punya waktu untuk baca. Makanya saya sampaikan di beberapa channel saya kebanyakan. Apa yang saya sampaikan itu adalah hasil dari beberapa artikel yang udah selesai saya baca.
Ada juga yang dari pengalaman saya dan mungkin teman-teman juga. Ada juga yang dari hasil dengerin podcast-podcast yang kadang-kadang makan waktu sampai berjam-jam. Jadi bukan berarti saya pinter, bukan berarti saya ahli, enggak ya teman-teman. Di sini kan judulnya sharing, bukan ngajarin, bukan. Jadi kalau ada kata-kata yang kurang tepat atau mungkin ada yang keliru, teman-teman boleh komen untuk memperbaiki. Oke, kita lanjut ya ke perbedaan antara minimalisme dan frugal living. Prioritasnya orang frugal living sama minimalis juga agak sedikit beda ya. Kalau frugal living itu ngajarin kita untuk bisa bikin prioritas dalam pengeluaran kita. Mungkin kita kayak potong pengeluaran misalnya untuk hal-hal yang gak penting lah, kayak misalnya makan di luar, nongkrong-nongkrong gitu ya. Atau mungkin kita langganan streaming yang sebenarnya jarang juga kita pakai. Tujuannya ya untuk mengalokasikan lebih banyak uang untuk kebutuhan yang lebih penting, untuk beli sesuatu. Kayak misalnya bayar tagihan atau mungkin untuk investasi, untuk tabungan. Frugal living itu lebih fokus ke kebiasaan sehari-hari yang berhubungan sama uang. Sementara minimalisme lebih menentukan prioritas secara keseluruhan. Bukan hanya tentang uang aja, lebih luas lagi tentang waktu, tentang apa yang harus jadi perhatian kita terhadap beberapa masalah, dan tentang energi. Kenapa sih penganut gaya hidup minimalis nggak suka punya barang banyak? Supaya nggak ngabisin waktu untuk bersihinnya, untuk beresinnya, untuk merawat, apalagi memperbaiki. Nggak buang-buang tenaga juga untuk semua itu. Ketika kita cuma punya barang sedikit, berarti kan kita jadi punya waktu ya untuk istirahat, untuk mungkin sekedar tidur siang, untuk bisa ngobrol sama orang-orang di rumah. Ya intinya lebih fokus sama hal-hal yang penting dalam hidup. Dua-duanya sama ya, frugal ataupun minimalis. Memang sama-sama menerapkan gaya hidup sederhana dan hemat. Nah, gimana? Sampai di sini masih ada yang bingung? Sama ya. Intinya begini kali ya. Kalau hidup minimalis itu prakteknya beli barang yang diperlukan aja. Sementara frugal living itu gaya hidup yang tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup ya, tanpa harus boros. Orang minimalis bisa hemat juga nggak? Bisa. Kan mereka beli barang itu yang sesuai sama kebutuhannya mereka aja. Itu artinya kalau mereka nggak butuh, mereka nggak beli. Berarti uangnya bisa di-saving, bisa disimpan. Hemat kan? Walaupun tujuannya beda, frugal living dan minimalis bisa saling melengkapi. Frugal living bantu kita ngelola keuangan dengan baik, sementara minimalis bantu kita mengurangi beban kepemilikan barang dan fokus sama hal yang penting-penting aja. Keduanya sama-sama bisa bantu kita untuk ngatur kondisi keuangan yang lebih baik di masa depan. Dengan fokus pada hidup hemat dan mengurangi hal-hal yang gak kita perlukan, kita bisa secara sekaligus ngejalanin gaya hidup frugal dan minimalis tanpa harus memilih dari keduanya. Nah, perbedaan minimalis dan frugal living udah sedikit jelas ya. Insya Allah di minggu depan kita akan bahas perbedaan antara frugal living dan pelit. Dan ini kayaknya akan makin seru. Sudah di penghujung video teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Makasih banyak udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Teras Kamaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.